Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore yang berbahagia ini, insyaallah ini adalah kajian terakhir kita di bulan Ramadan yang mulia ini, yang berkaitan dengan tafsir Juz Amma. Maka pada sore hari ini kita akan membahas surah Al-Asr. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah SWT, sungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, sungguhnya surah Al-Asr ya, termasuk surah Makkiyah, surah yang pendek ya, 3 ayat, yang walaupun surah ini pendek tapi memiliki kandungan yang sangat besar, di mana atau sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya Allah SWT tidak menurunkan hujjah, yaitu Al-Quran, kecuali surat ini saja, sungguh sudah menjadi cukup bagi mereka, bagi manusia untuk menjadi pelajaran. Atau dalam ibarat lain disebutkan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum, yaitu kalau seandainya manusia mentadaburi surah ini, maka sungguh cukup bagi mereka surah ini menjadi pelajaran. Di mana dalam surah yang mulia ini Allah SWT bersumpah dengan waktu, dengan masa, di mana dalam waktu dan masa itulah terjadi segala suatu aktivitas kita. Allah SWT mengatakan, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah SWT sampai bersumpah dengan waktu, dengan masa, tentunya menunjukkan bahwa pentingnya waktu dan masa tersebut. Pentingnya waktu. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Menunjukkan pentingnya waktu untuk kita gunakan sebaik-baiknya dalam amal kebaikan. Sampai Allah SWT bersumpah dalam surah yang mulia ini dengan waktu, dengan masa. Sungguh, kata Allah SWT, seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Siapapun dia, ya, manusia itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian di sini maksudnya karena tidak memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Kemudian Allah mengecualikan dalam ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Kecuali orang-orang beriman, kemudian dia beramal saleh, kemudian wa tawasaw bil haq, saling berikan nasihat dalam kebaikan,
wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, tidak merugi, maka sifat yang pertama yang mesti kita miliki adalah beriman. Ya, beriman kepada Allah SWT. Maka orang yang beriman ini adalah orang yang tidak merugi dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, mereka adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Maka iman ini yang pertama, beriman kepada Allah SWT dengan sebenar iman. Kemudian beramal saleh. Iman diiringi dengan amal saleh. Di mana amal saleh itu para ulama mengatakan tidak dikatakan saleh kecuali memenuhi dua kriteria. Minimal amal itu dikatakan saleh, minimal memiliki dua kriteria. Yang pertama, amal itu dilakukan berdasarkan keikhlasan kepada Allah SWT, dilandasi keikhlasan kepada Allah SWT. Yang kedua, mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu baru dikatakan amal itu saleh. Amal yang berdasarkan tuntunan Nabi SAW dan juga berlandaskan keikhlasan. Seorang yang beribadah tanpa keikhlasan, maka orang itu berarti melakukan perbuatan yang riya dengan dia mengharapkan balasan atau pujian dari manusia. Dan adapun orang yang melakukan amal ibadah tanpa dasar dari Nabi SAW berarti melakukan amal yang tidak diajarkan. Ini tertolak. Maka amal dikatakan saleh hendaknya seorang melakukannya berdasarkan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah watawasaw bil haq, itu saling menasihati dengan kebaikan. Maksudnya kita saling menasihati dengan kebaikan atau dalam kebaikan, yaitu memberikan nasihat dalam agama ini dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan larangan Allah SWT. Memberikan nasihat dalam kebenaran. Yang kebenaran adalah dengan kita memerintahkan manusia, mengajak manusia kepada yang hak untuk menunaikan perintah Allah dan melarang manusia dari perbuatan mungkar. Ini adalah suatu yang hak. Maka watawasaw bil haq artinya bagaimana seorang selalu menasihati manusia untuk berada dalam ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari larangan Allah SWT. Watawasaw bis sabr, yaitu bersabar. Ini ketika kita melaksanakan perintah Allah SWT, maka butuh kesabaran. Ketika kita meninggalkan larangan Allah SWT, butuh kesabaran. Ketika kita mengajak manusia juga, ketika kita menasihati orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini butuh kesabaran. Karena bisa jadi orang yang dinasihati itu malah mengejek kita, menghina dan sebagainya. Maka butuh kesabaran. Begitu juga ketika kita melarang orang dari perbuatan mungkar, ada tantangan, ada rintangan. Maka ini butuh kepada kesabaran. Maka ketika kita mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah orang dari yang mungkar, tawasaw bil haq, maka harus dibarengi dengan tawasaw bis sabr, yaitu bersabar. Ketika kita mengajak itu bersabar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya sabar itu ada 3 macam, yaitu bersabar dalam ketaatan kepada Allah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, itu butuh kesabaran. Termasuk di sini ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, itu butuh kesabaran. Begitu juga ketika diri kita meninggalkan perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu butuh kesabaran. Karena ada syaitan yang selalu menggoda kita. Begitu juga ketika kita melarang orang lain dari perbuatan mungkar, juga butuh kesabaran. Karena mungkin kita akan mendapatkan rintangan dan tantangan. Kemudian juga bersabar dari takdir Allah SWT. Ketika kita hidup di dunia ini, maka kita akan mengalami takdir, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Maka hendaknya kita bersabar
dari takdir Allah SWT, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Allah SWT mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan ataupun keburukan, yaitu adalah ujian bagi kita semua. Maka dalam kita hidup ya, dalam kehidupan ini, maka kita butuh kepada kesabaran. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini surah yang mulia ini yaitu surah Al-Asr, surah yang sangat agung, surah yang kalau kita pahami, kata Imam Syafi'i tadi, sungguh sudah menjadi pelajaran bagi kita. Di mana surah yang mulia ini kalau kita tadabburi, kita pahami dengan sebaik-baiknya, sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita. Karena kandungan surah yang mulia ini, dan semuanya kita tentunya, semua manusia pasti ingin beruntung, tidak merugi. Maka kalau kita ingin beruntung, maka hendaknya kita menjadi orang yang beriman, kemudian kita beramal saleh, yaitu amal yang didasari dengan keikhlasan dan mengikuti syariat Nabi SAW, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga menasihati dengan kesabaran. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah pembahasan kita dari tafsir surah Al-Asr dan juga surah-surah pendek yang kita bahas pada hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan faedah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dengan segala kekurangan yang kita lakukan. Maka kita bermohon kepada Allah SWT agar ditutupi kekurangan kita, dan juga Allah SWT mengangkatkan penyakit dan wabah yang sedang kita alami pada saat sekarang ini, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT untuk bisa terus beribadah kepada Allah SWT setelah Ramadan ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.